Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di negara Si, di istana yang megah yang memiliki penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya dan sistem yang ketat. Luohe! Luohe! Suara marah dan dalam itu datang dari kedalaman istana dan bahkan menyebar ke seluruh istana. Para murid, penjaga, dan pelayan di istana semuanya berubah warna ketika mereka mendengarkannya. Aura mengerikan seperti itu jelas berasal dari leluhur Wuxiang. Semua orang di istana menahan nafas. Semua orang bisa merasakan bahwa leluhur itu sangat marah. Di sebuah aula jauh di dalam istana, mata leluhur Wuxiang memerah karena marah. Anda benar-benar menghancurkan kesempatanku di tanah harta karun. Leluhur Wuxiang sangat marah dan frustasi. Dia masih memiliki lebih dari 20 poin hadiah untuk ditebus. Dan jika dia tinggal di ruang tak terbatas cukup lama, dia dapat mengumpulkan lebih banyak poin hadiah untuk menembus lebih banyak sumber daya yang berharga. Dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kesempatan masuk. Sekarang semuanya hancur. Aku bersedia menebus kesalahanku, tetapi dia tidak memberiku kesempatan, kata leluhur Wuxiang sangat marah. Aku hanya tidak percaya bahwa kau tidak punya kelemahan. Apakah orang-orang yang kau sayangi tidak punya kelemahan? Mata leluhur tua itu sangat dingin. Karena kau telah menghancurkan kesempatanku, kau harus membayar harganya. Aku perlu tahu semua informasi tentang Luohe, semua informasi tentang kerabat, teman, dan murid-muridnya. Leluhur Wuxiang segera membeli informasi di istana Liangji. Scene berganti. Di kota Chu, di ruangan tenang di Gua Luofeng di dalam menara bintang. Luofeng sedang bermeditasi. Meskipun dia membunuh leluhur Wuxiang dan memotong kesempatannya di ruang tak terbatas, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Luofeng berpikir bahwa pihak lain memang telah menyadari metode rahasia tingkat Raja Dewa di Jalan Baru, yang berarti bahwa dia telah bertemu dirinya sendiri. Lagi pula, aku belum menemukan cabang-cabang lengkap dari Dao Agung Kehidupan dan Kematian. Jika aku terlalu sombong, aku mungkin akan berakhir menabrak tembok seperti lelaki tua Wuxiang, gumam Luofeng. Dia sudah mengira ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di ruang tak terbatas, dan banyak makhluk kuno telah memasukinya. Mungkin beberapa dari mereka telah membuka cabang jalan baru. Aku telah berlatih selama 100 abad dan akumulasiku cukup dalam. Aku dapat mengambil buah roh kristal Hunyuan lagi. Kali ini aku juga dapat mengambil sebotol cairan roh Kingxin bersama-sama. Gumam Luofeng. Dia telah membuat keputusan. Luofeng telah bertanya kepada gurunya Kaisar Chu tentang cairan pemurni jiwa dan mengetahui bahwa cairan itu jauh lebih berharga daripada buah roh kristal Hunyuan. Jarang sekali elit keluarga kerajaan bisa mendapatkannya, tapi Dicuyu memberikan semuanya kepada Luofeng. Luofeng mengeluarkan buah roh kristal Hunyuan dan mulai memakannya, sementara botol emas diletakkan di sampingnya. Terakumulasi dalam keadaan normal. Dan setelah akumulasinya dalam, barulah ambil harta karunnya. Dengan bantuan harta karun, Anda dapat membawa diri Anda selangkah lebih maju. Efek dari buah roh kristal Hunyuan masih sangat ajaib. Luofeng merasa jiwanya ternutrisi dan kecepatan berpikirnya meningkat. Kemudian Luofeng mengambil botol emas di sampingnya, membuka tutupnya, dan meminum semuanya. Cairan pembersih jiwa menyebar secara alami begitu memasuki mulut. Secara alami mempengaruhi jiwa. Ini
Luo Feng tertegun. Meskipun dia telah mempelajari beberapa fungsi cairan pembersih roh dari gurunya, Luo Feng masih sedikit terkejut. Meskipun buah roh kristal Hunyuan bersifat ajaib, ia hanya meningkatkan kecepatan berpikir sebanyak 20 hingga 30 kali dan mempertahankan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Sementara cairan pembersih roh dapat menjernihkan pikiran dan jiwa, terutama menargetkan jiwa. Ini adalah pembersihan jiwa, membersihkan banyak pikiran yang mengganggu. Di ruang tak terbatas di tanah harta karun, pikiran sering tercemar saat bertarung dengan keinginan makhluk spiritual tersebut. Aku telah membersihkan polusi ini berkali-kali, namun sebenarnya membersihkan polusi eksternal relatif mudah, sementara membersihkan pikiran sendiri yang mengganggu jauh lebih sulit. Sebelum aku datang ke ruang tak terbatas, aku berlatih metode pemurnian hati penghancuran besar dalam waktu yang lama, yang bertujuan untuk mengasah diriku sendiri, tetapi kemajuannya sangat lambat. Tetapi dengan cairan pemurni spiritual ini, itu dapat terus membersihkan pikiran-pikiran yang mengganggu selama efek dari cairan spiritual tersebut masih ada. Gumam Luo Feng. Jiwa adalah inti dari seorang praktisi. Setelah jiwanya mulai dibersihkan secara mendalam, Luo Feng menyadari manfaat dari keadaan ini. Saya punya banyak pikiran yang mengganggu. Dengan bantuan cairan pemurnian spiritual, Luo Feng dengan cepat memilah-milah pikirannya yang mengganggu selama ini. Cairan pembersih spiritual ini tampaknya telah memungkinkanku untuk memasuki kondisi tingkat yang lebih tinggi, mengamati pikiranku yang tak terhitung jumlahnya, dan membersihkan pikiranku lagi. Gumam Luo Feng. Sementara itu, tubuh yang jauh di ruang tak terbatas sedang membuka jilid peta binatang malapetaka yang diberikan oleh Kaisar Ming. Mari kita lihat kembali binatang malapetaka. Wow, gulungan hitam dan merah ini pelan terbuka. Aura gelap dan gila bertiup ke arahnya, dan Luo Feng melihat gambar binatang malapetaka yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa ini? Luo Feng hanya melihat sekilas dan memutuskan bahwa lukisan ini sesuai dengan tingkat kelima hingga ke-10 dari diagram 3000 binatang void kesengsaraan. Lukisan ini, Luo Feng terkejut pada pandangan pertama. Meskipun hanya sesuai dengan 6 lapisan peta 3000 binatang kesengsaraan, konsepsi artistik. Meskipun hanya sesuai dengan 6 lapisan peta 3000 binatang kesengsaraan, konsepsi artistiknya berkali-kali. Konsepsi artistiknya. Meskipun hanya sesuai dengan 6 lapisan peta 3000 binatang kesengsaraan, konsepsi artistiknya berkali-kali lipat lebih kuat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Luo Feng melihat binatang malapetaka yang lemah itu dan dengan hati-hati menoleh ke rekannya yang kuat. Tetapi rekannya yang kuat itu memintanya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk berburu makanan. Namun pada akhirnya makanan itu dimakan oleh rekannya yang kuat dan tidak ada satu gigitan pun yang diberikan kepadanya. Saat ini ia terlalu lemah dan harus dilindungi oleh rekan-rekannya yang kuat. Ia belajar untuk menyenangkan yang kuat, belajar untuk berteman, belajar untuk memburu yang lemah, dan belajar untuk makan secara diam-diam. Namun yang disebut mangsa juga ingin memburunya. Ia bertahan hidup dari bencana demi bencana. Entah karena kekuatan atau keberuntungan, ia juga tumbuh dengan cepat. Baik kekuatan maupun pikiran, ia semakin kuat. Ini gambaran binatang malapetaka yang lemah. Luo Feng melihat masa ketika binatang malapetaka itu sedang berjuang paling keras. Pada masa itu, binatang malapetaka itu terlalu lemah dan ada terlalu banyak hal yang dapat membunuhnya. Menempa diri dalam kegelapan, baik pikiran, batin maupun kekuatan luar menjadi lebih kuat. Gumam Luo Feng. Ia melihat sekilas metode pengembangan kemauan spiritual yang tersembunyi dalam gambar ini. Metode pengembangan pikiran dan kemauan ini diciptakan oleh Kaisar Ming berdasarkan wawasan terbesarnya tentang bayangan binatang malapetaka. Berdengung,
Jiwa Luo Feng telah menyatu dengan lukisan itu, berubah menjadi binatang malapetaka dan mengalami cobaan kegelapan. Ketika Anda lemah, terkadang Anda tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertahan hidup dengan mencoba bertahan hidup. Kelemahan adalah dosa asal. Manfaatnya bersifat abadi. Dengan memahami pengalaman binatang malapetaka yang lebih gelap dan kejam, itu juga membuat hati Luo Feng lebih keras. Scene berganti di negara Si, di dalam istana. Dari mana sebenarnya Luo Feng ini berasal? Dia tidak punya etnis. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah seorang pelayan Luosa, seorang pria bernama Yuan, dan seorang murid Moyu Qingyan. Patriark Wuxiang merenung. Mungkinkah dia reinkarnasi dari seorang pria tua? Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang tua dalam sejarah yang mempraktikkan 3 dao asal, yaitu kehidupan, kehancuran, dan materi. Patriark Wuxiang merenung. Di ruang tak terbatas, dia mungkin telah membuka cabang keempat asal dao. Jika dia bukan reinkarnasi, maka dia benar-benar bakat yang luar biasa. Dia tidak memiliki etnis. Ada 2 kemungkinan. Satu, dia menyembunyikan identitas dan etnisnya sendiri. Yang lain adalah dia berasal dari 3000 alam semesta asli dan etnisnya ada di kota asalnya. Tebak Patriark Wuxiang. Yuan tinggal di kota Xiangji di sebelah Luohe. Sementara Luosa dan Moyu Qingyan sekarang sedang bepergian. Tatapan mata Patriark Wuxiang dingin. Seorang pelayan tua dan seorang murid, mereka pasti istimewa bagimu. Karena kau telah menghancurkan kesempatan ruang tak terbatas milikku, aku akan menghukummu dengan membunuh pelayan dan muridmu. Ketika aku menemukan sukumu di masa depan, aku akan menghancurkannya seluruh sukumu, kata leluhur Wuxiang. Dia memiliki niat membunuh yang kuat. Surga bayangan! Leluhur Wuxiang segera menghubungi kekuatan yang sangat misterius di benua asal, yaitu alam surga bayangan. Alam surga bayangan, pasukan pembunuh pertama di benua asal. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya. Yang mereka tahu adalah bahwa anggota internal alam surga bayangan pernah memiliki pasukan tempur tingkat kaisar yang mengambil tindakan yang membuat seluruh benua asal khawatir dan membuat semua pihak menyadari kengerian alam surga bayangan. Raja Dewata berwujud, siapa yang akan kau hadapi? Jawab surga bayangan. Sage Agung Luohe memiliki seorang pelayan Luosa dan seorang murid Moyu Qingyan. Aku membutuhkanmu dari alam surga bayangan untuk mengambil tindakan untuk membunuh pelayan dan muridnya. Patriark Wuxiang mengirim pesan tersebut. Apakah Anda ingin kami mencoba membunuh Sage Agung Luohe? Meskipun dia memiliki klon di kota Zhou, kami masih 50% yakin, kata surga bayangan. Patriark Wuxiang bertanya, berapa harganya? Dia memiliki avatar di kota Zhou, jadi tentu saja para anggota teratas yang akan mengambil tindakan. Biayanya 1000 kristal hunyuan atau sesuatu yang nilainya setara, dan telah dinyatakan sebelumnya bahwa peluang keberhasilannya hanya 50%, dan harta karun itu tidak akan dikembalikan jika gagal, kata surga bayangan. 1000 kristal hunyuan, hati leluhur Wuxiang bergetar saat mendengarnya. Bunuh saja para pelayan dan murid Luohe, kata Patriark Wuxiang. Pelayannya ada di alam kekacauan, diperlukan 50 miliar pasir kosmik untuk membunuhnya. Muridnya Moyu Qingyan adalah dewa sejati abadi. Sebagai satu-satunya murid langsung Luohe, dibutuhkan 10 miliar pasir kosmik untuk membunuhnya. Pelayannya dia mungkin bisa bereinkarnasi. Jika kamu bersedia membayar 500 miliar pasir kosmik, kita dapat meminta anggota tingkat tinggi untuk membunuh semua klon pelayannya hanya dengan satu pikiran, kata surga bayangan. Tentu saja, menurut peraturan surga bayanganku, semua pembunuhan yang mungkin gagal, biayanya tidak akan dikembalikan, kata surga bayangan. Patriark Wuxiang tidak terkejut. Meskipun alam surga bayangan tidak enak didengar, tindakannya selalu dapat dipercaya
Tidak, saya hanya bisa membayar 60 miliar pasir kosmik, kata Patriarkus Siang. Dia tidak keberatan dengan pengeluaran ini, namun 500 miliar pasir kosmik, leluhur Siang juga harus memikirkannya. Silakan bayar 60 miliar pasir kosmik sesegera mungkin. Begitu kami menerimanya, kami akan segera mengambil tindakan, kata Surga Bayangan. Scene berganti. Pada saat ini, di ruang tak terbatas, di tanah harta karun, Luo Feng dengan asik memahami diagram binatang bencana ketika tiba-tiba sebuah tanda pada telapak tangan kirinya berkelebat. Hah? Luo Feng juga menyadarinya. Ada informasi yang berasal dari tanda di telapak tangan. Evaluasinya telah diperbaharui. Pengadilan Luo Feng dari benua asal. Bertarung dengan metode rahasia Raja Dewa. Jalan baru dinilai sedang. Hadiah 100 poin. Kamu belum membuka cabang jalan baru, dan kamu masih perlu bekerja keras. Tubuh di alam kekacauan dan telah mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa, dan peringkat kehendak mentalnya adalah unggul. 10.000 poin diberikan. Kehendak mentalmu cukup luar biasa. Harap terus mempertahankan setelah menjadi Raja Dewa. Total poin bonusnya adalah 10.192,34 poin. Melihat informasi itu, Luo Feng tersenyum. Kehendak tertinggi Raja Dewa. Rupanya, menurut penilaian ruang tak terbatas, dia telah mencapai ambang kehendak tertinggi Raja Dewa. Poin hadiahnya sangat tinggi. Luo Feng sedikit terkejut. Setelah berada di ruang tak terbatas begitu lama, Luo Feng menerima total 10.100 poin hadiah untuk kehendak jiwanya, 100 poin untuk jalan baru, dan 22,34 poin untuk membunuh makhluk asli. Total poin yang diperoleh adalah 10.222,34 poin. Biaya untuk menembus bentuk kehidupan dunia adalah 30 poin, yang menyisakan 10.192,34 poin. Tiba-tiba aku menjadi jauh lebih kaya. Luo Feng merasa bahwa membuka jalan dan menembus pikiran dan kemauan adalah cara terbaik untuk mendapatkan poin hadiah yang jauh lebih banyak daripada membunuh makhluk. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Luo Feng mulai memeriksa rumah harta karun ruang tak terbatas. Di dalam perbendaraan, Anda dapat melihat informasi sumber daya yang tidak melebihi poin hadiah Anda sendiri. Informasi perbendaraan saat ini tentu saja telah banyak berubah. Informasi warisan pertama adalah jilid pertama, 3 jilid diagram formasi Hunyuan. Warisan tingkat sempurna memerlukan 10.081 poin hadiah untuk ditukarkan. Anda perlu berlatih Dao asal ruang angkasa hingga batas tingkat kedua Raja Dewa sebelum Anda dapat berharap untuk memulai. 9 alam kehancuran, alam kedua dan ketiga dari warisan sempurna membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, yang sesuai dengan alam kedua Raja Dewa. Jalan awal bagian pertama, warisan sempurna, membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, yang sesuai dengan alam kedua Raja Dewa. Dao asal material dan Dao asal tak terbatas semuanya harus mencapai alam kedua Raja Dewa sebelum ada harapan untuk masuk. Bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Kesengsaraan keempat dan kelima membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk ditukar, memerlukan kekuatan tingkat alam terakhir Raja Dewa untuk memulainya. Ada begitu banyak informasi warisan yang padat dan banyak. Luo Feng membaca semuanya. Warisan tingkat sempurna, tingkat kedua dari Raja Dewa, membutuhkan sekitar 10.000 poin hadiah. Warisan khusus, bab tingkat kedua Raja Dewa, membutuhkan sekitar 3.000 poin hadiah. Untuk warisan tingkat atas, bab tingkat kedua dari Raja Dewa, bernilai sekitar 500 poin. Dan bab terakhir bernilai sekitar 10.000 poin. Warisan tingkat menengah, bab Raja Dewa tertinggi, hanya 2.000 poin. Luo Feng memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang harga tukar warisan ini, dan dia juga mengerti berapa banyak kekayaan yang diberikan gurunya Kaisar Chu kepadanya dengan memberikan teknik bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, 72 pedang pemusnahan,
dan semua bab hingga alam tertinggi Raja Dewa secara gratis. Berdasarkan nilai tukar ruang tak terbatas, jumlahnya sekitar 20.000 poin hadiah. Tidak heran para penguasa dari dua negara kuno di benua asal berpikir bahwa tanah harta karun ini adalah yang paling biasa, karena di dua negara kuno mereka dapat dengan mudah mempelajari warisan yang unggul. Apa yang masih menarik mereka di ruang tak terbatas seharusnya adalah warisan yang sempurna dan warisan yang istimewa, pikir Luo Feng. Tetapi kedua warisan ini terlalu mahal dan terlalu sulit untuk mendapatkan poin hadiahnya. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Setelah membaca semuanya, Luo Feng tidak lagi ragu untuk menukarnya dengan 3 warisan istimewa lagi. Tentu saja semuanya adalah bab dari alam Raja Dewa tingkat pertama, bab pengantar, diagram evolusi kehidupan, tingkat warisan khusus, memerlukan 30 poin hadiah untuk ditukarkan. Level pertama Raja Dewa, ini adalah warisan yang sepenuhnya berpusat pada asal-usul kehidupan. Transformasi pertama, tubuh binatang kuat campuran, tingkat warisan khusus, memerlukan 30 poin hadiah untuk ditukarkan. Tingkat pertama Raja Dewa, ini adalah warisan yang berpusat pada Dao Agung asal Kancuran, yang dapat dikultivasikan menjadi tubuh yang tak terhapuskan dan tirani dengan kekuatan penghancur yang kuat. Selanjutnya, bab pertama, pengembara Kancuran, biografi khusus memerlukan 30 poin hadiah untuk ditukarkan. Bab tingkat pertama Raja Dewa, ini adalah jalan untuk mengejar kehancuran tertinggi. Sekarang aku memiliki 2 warisan khusus tentang asal-usul kehidupan, tubuh kehidupan dunia, dan bahkan evolusi kehidupan. Dan aku juga memiliki 2 warisan khusus tentang asal-usul kehancuran, tubuh binatang kuat campuran, dan pengembara kehancuran. Namun menurut uraian di atas, warisan khusus tersebut paling banyak dapat ditukarkan oleh tingkat tertinggi Raja Dewa. Luo Feng juga menemukan masalah ini. Tidak peduli apapun, setidaknya aku berada di tahap Raja Dewa dan akumulasiku bisa lebih dalam, gumam Luo Feng. Dia terlalu miskin sebelumnya, jadi dia harus menghabiskan poin hadiahnya dengan hemat. Tetapi sekarang dia kaya, jadi dia bisa membuat syarat setiap tahap sebaik mungkin. Saya berharap dengan bantuan warisan khusus ini, bentuk kehidupanku dapat ditingkatkan lebih lanjut. Luo Feng telah berlatih selama 100 abad dan telah mengumpulkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk trinitas dan telah menyadari 6 bentuk trinitas yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saya dapat memahami bentuk dunia 10 arah yang paling sempurna di alam kekacauan. Luo Feng sekarang sedang berupaya mencapai tujuan ini. Scene berganti di kota Fengyang. Mayu Qingyan dan istrinya menerima sambutan yang hangat dari keluarga Zhang. Zhang Xunji tidak pernah segembira ini sebelumnya. Mereka tinggal cukup lama atas undangan banyak kerabat dan teman sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Sudah waktunya untuk pergi ke kota Huyang. Di atas kapal terbang, Luosa, Mayu Qingyan, dan istrinya berdiri di depan kabin, dan ada beberapa pengikut di kabin. Awalnya, aku berencana untuk tinggal di kota Fengyang selama 10 hari atau 20 hari. Tetapi siapa sangka, aku akan tinggal di sana selama lebih dari 1000 hari, kata Mayu Qingyan sambil menghela nafas. Itu tidak mungkin, istrinya Sang Xunji tersenyum dan berkata, Anda dapat melihat bahwa ada terlalu banyak klan kerajaan, bahkan kerabat, dan teman yang paling penting pun jumlahnya banyak. Ada banyak undangan. Ayahku dan saya tidak dapat menolaknya. Mayu Qingyan mengangguk dan kemudian menatap Morosa. Guru kedua, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke kota Huyang? Sekitar 1 hari, kata Morosa santai. Kalau saja dia bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, dia akan sampai dalam beberapa patah kata saja. Ayah, kakak laki-laki dan yang lainnya telah menunggu kami sejak lama, kata Mayu Qingyan. Dia juga ingin segera pulang. Sebagai seorang kultivator, menjadi pasangan Tao adalah masalah yang sangat pribadi
dan tidak perlu memberitahu orang tua. Namun, keluarga Moyo Qingyan dan Zhang Xunji memiliki persahabatan yang sangat erat. Jadi setelah mereka menjadi pasangan tahu, mereka berdua pergi mengunjungi orang tua dan tetua mereka. Sementara itu, ketika kapal terbang itu melaju melewati Gampan, ada sebuah bayangan di Gampan yang menatap kapal terbang itu dari jauh. Mereka bersembunyi di kota Fengyan begitu lama, kata bayangan itu dengan sangat marah. Bayangan itu diam-diam berjalan melewati Gampan dan mengikuti kapal terbang itu. Kapal terbang itu bergegas melanjutkan perjalanannya. Morosa duduk di sana dengan santai, menikmati pelayanan muridnya dan istrinya, sementara Moyo Qingyan dan istrinya membantu menuangkan anggur dan mengobrol. Tiba-tiba, Morosa yang awalnya santai sedikit mengernyit. Menurut persepsinya, ada bayangan tersembunyi di dalam lapisan ruang angkasa yang mendekat dengan cepat. Para bayangan ini jelas tidak sebanding dengan cara yang dilakukan oleh alam kekacauan biasa. Ini tidak bagus. Morosa terkejut. Dilihat dari cara bayangan ini, itu tidak seperti alam kekacauan biasa. Itu adalah Raja Dewa atau transenden alam kekacauan. Bagaimana mungkin orang tua mengejar kapal terbang ini? Aku sangat rendah hati dan tidak pernah menunjukkan kekuatanku. Muridku dan istrinya bakal lebih lemah. Apakah itu karena Tuhan kita yang terlibat? Morosa membuat tebakan pertama. Tuhan, ada makhluk yang diduga sebagai transenden alam kekacauan atau bahkan makhluk tingkat Raja Dewa. Dan dia akan menyerang kita. Jika Anda tidak keluar, saya tidak akan bisa menyembunyikan kekuatanku. Morosa segera mentranslasikan telepati. Oh, ada yang menyerangmu. Luo Feng berhenti berlatih, dan sebagian besar kesadarannya terfokus pada tanda di telapak batu giok hijau hitam. Tiba-tiba, Moyo Qingyan sedikit terkejut. Dia merasakan tanda tetesan air yang ditinggalkan tuanya. Tiba-tiba berubah menjadi setetes air dan terbang keluar. Apa ini? Zhang Xunji yang berdiri di samping juga terkejut melihat setetes air yang muncul dari udara tipis. Tiba-tiba bayangan kabur melewati kabin kapal terbang dan hendak melewati Moyo Qingyan dan Zhang Xunji dan Morosa. Berani sekali! Suara Luo Feng terdengar. Tetesan air itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi sangkar tetesan air, seketika menyelimuti bayangan kabur itu. Bayangan ini terperangkap di dalam dan dipaksa untuk muncul. Bayangan itu cukup terkejut. Luo He, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki klan yang menjaga murid-muridmu. Kau benar-benar peduli dengan murid-muridmu. Karena sepenuhnya menyembunyikan aura dan identitasnya, Luo Feng tidak dapat mengenali identitas pihak lain. Kau bersembunyi dengan sangat hati-hati. Apakah kau seorang pembunuh? Tanya Luo Feng. Aku tidak akan menyembunyikan darimu. Aku adalah anggota alam surga bayangan. Karena kau Luo He ada di sini, aku akan memberimu wajah dan datang dalam wujud asliku. Mari kita lihat apakah kau bisa melindungi pelayan dan muridmu, kata bayangan. Begitu kata-kata itu terucap, sangkar tetesan air itu tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap bayangan di dalamnya pun terhapus. Tetesan air itu kemudian berubah menjadi sosok Luo Feng. Tuan, Morosa segera membungkuk hormat. Guru, Moyo Qingyan juga segera membungkuk. Salam, sang penjaga. Zhang Xunji juga sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sage Agung Luo He yang legendaris. Luo Feng tengah memandang keluar dari jauh dan dapat merasakan suatu kekuatan mengerikan turun tak jauh di depannya. Wujud asli lelaki tua itu tengah mendekat. Gumam Luo Feng. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.